Indonesia berada di lokasi yang sangat krusial. Kita adalah penjaga gerbang, dua samudra, dan dua benua. Sengketa Laut Cina Selatan (LCS) bukan hanya masalah perebutan karang dan ikan, melainkan pertempuran memperebutkan jalur perdagangan dunia yang nilainya mencapai lebih dari 5 triliun dolar setiap tahunnya. Posisi Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, menempatkan kita tepat di garis depan. Ketegangan antara hegemoni Amerika Serikat dan ambisi ekspansi China, klaim sepihak China melalui Nine Dash Line, 9 garis putus-putus secara terang-terangan menabrak zona ekonomi eksklusif Z Indonesia di perairan Natuna. Meskipun secara resmi Indonesia bukan claimant state, negara penggugat dalam sengketa Kepulauan Spratly, namun klaim China atas hak sejarah penangkapan ikan membuat kedaulatan kita terus diganggu. Geografi telah menetapkan Indonesia sebagai aktor kunci yang tidak bisa lari dari pusaran konflik ini. Bagi Amerika Serikat, Laut Cina Selatan adalah wilayah yang harus tetap terbuka demi kebebasan navigasi freedom of navigation. Washington membutuhkan Indonesia untuk tetap berada di pihak yang mendukung aturan internasional UNCLOS 1982 agar dominasi militer Amerika Serikat di Pasifik tidak terputus. Di sisi lain, China adalah mitra ekonomi terbesar Indonesia. Inilah dilema besar kita. Bagaimana menjaga kedaulatan wilayah tanpa menghancurkan stabilitas ekonomi nasional yang sangat bergantung pada investasi Beijing. Strategi benteng Nusantara bukan berarti kita membangun tembok fisik, melainkan membangun ketahanan multidimensi. Kita memiliki alur laut kepulauan Indonesia Alki yang menjadi jalur vital bagi kapal-kapal perang dan niaga dunia. Jika Indonesia salah melangkah, kita bisa menjadi medan tempur bagi dua raksasa yang sedang berebut tahta global. Netralitas kita sedang diuji pada tingkat yang paling ekstrem dalam sejarah modern. Pemerintah Indonesia telah secara tegas mengganti nama wilayah perairan tersebut menjadi Laut Natuna Utara pada tahun ke-2017. Langkah diplomatik ini adalah sinyal keras kepada dunia bahwa Indonesia tidak mengakui klaim sejarah apapun yang bertentangan dengan hukum laut internasional. Namun, nama di atas peta tidak akan cukup tanpa kehadiran fisik militer yang kuat di lapangan. Kita sedang berdiri di atas bara api yang bisa meledak kapan saja jika diplomasi gagal meredam ambisi militer di bawah konsep Minimum Essential Force (MIF). Indonesia terus memperkuat otot militer di wilayah Natuna. Pangkalan militer terintegrasi di Natuna kini dilengkapi dengan satuan radar canggih, kapal-kapal patroli kelas berat OPV, hingga pangkalan kapal selam. Diplomasi tanpa kekuatan militer adalah omong kosong. Indonesia sadar bahwa untuk didengar di meja perundingan, kita harus memiliki daya getar yang nyata di laut. Latihan militer skala besar, seperti Super Garuda Shield yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya di dekat wilayah Natuna seringkali dibaca sebagai pesan politik. Meskipun Indonesia menegaskan ini adalah latihan rutin, namun bagi Beijing, ini adalah tanda bahwa Indonesia memiliki opsi untuk bekerja sama dengan Barat jika kedaulatannya terus diusik. Indonesia memainkan kartu militer ini dengan sangat hati-hati agar tidak terlihat seperti sedang membentuk aliansi militer formal dengan AS. Modernisasi alutsista kita, mulai dari pembelian jet tempur Revale hingga rencana pengadaan kapal selam Scorpion, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anti-access area denial (A2AD). Kita ingin memastikan bahwa siapapun yang mencoba masuk ke perairan Natuna tanpa izin akan berpikir dua kali. Namun, anggaran militer kita masih terbatas jika dibandingkan dengan belanja militer China yang masif. Oleh karena itu, strategi kita adalah perang asimetris, memanfaatkan geografi kepulauan kita sebagai keunggulan taktis. Selain kekuatan udara dan laut, Indonesia juga mengedepankan kehadiran sipil melalui nelayan sebagai mata dan telinga kedaulatan. Program mobilisasi nelayan dari Jawa ke Natuna adalah upaya untuk mengisi kekosongan aktivitas di Z kita. Namun, tantangannya adalah memberikan perlindungan bagi mereka dari gangguan kapal Coast Guard China yang seringkali bertindak agresif. Kehadiran negara harus dirasakan secara nyata
oleh setiap nelayan yang melaut di perairan paling utara kita. Ketegangan di LCS juga mendorong Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam dan Filipina. Meskipun ada tumpang tindih klaim antar sesama anggota ASEAN, namun ada kesadaran kolektif bahwa musuh bersama yang lebih besar adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Indonesia berperan sebagai kakak tertua di ASEAN yang mencoba menyatukan suara, meskipun seringkali terhambat oleh ketergantungan ekonomi beberapa anggota ASEAN terhadap China. Senjata terkuat Indonesia dalam sengketa ini bukanlah rudal, melainkan UNCLOS 1982 Konvensi PBB tentang hukum laut. Sebagai negara kepulauan archipelagic state, Indonesia memiliki legitimasi penuh atas wilayah perairannya. Kita secara konsisten menolak negosiasi garis klaim dengan China karena melakukan negosiasi berarti mengakui bahwa klaim mereka memiliki dasar hukum bagi Indonesia. Posisi kita sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. Dunia internasional sangat memperhatikan konsistensi Indonesia. Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen PCA tahun 2016 yang memenangkan Filipina atas China menjadi amunisi hukum tambahan bagi kita. Meskipun China menyatakan keputusan itu hanya selembar kertas sampah, namun secara de jure, klaim mereka telah dinyatakan ilegal oleh badan hukum tertinggi dunia. Indonesia menggunakan momentum ini untuk memperkuat narasi global bahwa kedaulatan kita didasarkan pada kebenaran hukum, bukan kekuatan otot. Namun, hukum internasional seringkali tumpul di hadapan negara adidaya. China terus melakukan taktik gray zone, yaitu aktivitas provokatif di bawah ambang batas perang terbuka, seperti pengerahan kapal survei dan kapal pencari ikan yang dikawal militer. Indonesia harus cerdas menanggapi ini. Kita tidak boleh terpancing untuk memulai tembakan pertama yang bisa memicu perang. Namun kita juga tidak boleh mundur satu inci pun. Ini adalah permainan saraf yang membutuhkan kesabaran diplomatik yang luar biasa. Pemerintah juga mendorong percepatan Code of Conduct (COC) antara ASEAN dan China. Indonesia ingin ada aturan main yang mengikat secara hukum agar tidak terjadi insiden militer yang tidak disengaja di laut. Namun, proses ini berjalan sangat lambat karena China seringkali mencoba memasukkan poin-poin yang membatasi keterlibatan negara luar seperti AS di kawasan tersebut. Indonesia tetap pada pendiriannya. Laut Cina Selatan harus menjadi wilayah yang damai, namun tetap terbuka bagi hukum internasional. Langkah hukum lain yang dilakukan adalah mendaftarkan batas landas kontinen di luar 200 mil laut ke PBB. Ini adalah upaya untuk memperluas hak berdaulat kita atas sumber daya alam di dasar laut. Dengan memperkuat status hukum di setiap jengkal wilayah, Indonesia sedang membangun benteng hukum yang akan sangat sulit diruntuhkan secara diplomasi oleh negara manapun. Kedaulatan adalah harga mati, dan hukum adalah panglima bagi kebijakan luar negeri. Inilah realitas yang paling pahit. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan investor utama dalam berbagai proyek strategis nasional, mulai dari nikel hingga kereta cepat. Ketergantungan ekonomi ini seringkali dianggap sebagai senjata sandera oleh Beijing. Banyak yang bertanya, mampukah Indonesia bersikap tegas di Laut Natuna jika pada saat yang sama kita sangat butuh kucuran modal dari China untuk membangun infrastruktur di dalam negeri? Strategi bebas aktif kita diuji di sini. Pemerintah mencoba melakukan decoupling atau pemisahan antara urusan kedaulatan dan urusan ekonomi. Di satu meja, kita bisa bersitegang mengenai kapal ikan di Natuna. Namun di meja lain, kita menandatangani kesepakatan investasi miliaran dolar. Namun, China seringkali menggunakan ekonomi sebagai instrumen tekanan politik, economic statecraft. Jika Indonesia terlalu vokal, Beijing bisa saja menghambat perdagangan atau mengalihkan investasinya ke negara lain. Sebaliknya, Amerika Serikat juga menawarkan kerjasama ekonomi melalui kerangka IPEF, Indo-Pacific Economic Framework. Namun, tawaran Barat seringkali disertai dengan syarat-syarat yang dianggap berat mengenai standar lingkungan dan hak asasi manusia. Indonesia terjepit di antara dua model bantuan. Cina yang cepat dan tanpa syarat politik, namun berisiko utang, atau AS yang standar tingginya
seringkali sulit dipenuhi oleh negara berkembang. Oleh karena itu, hilirisasi industri di dalam negeri menjadi sangat penting sebagai strategi kemandirian. Jika Indonesia bisa menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik dunia, maka kita memiliki daya tawar yang lebih kuat. Kita ingin negara-negara besar yang butuh komoditas kita, bukan kita yang terus memohon investasi mereka. Kemandirian ekonomi adalah pilar penyokong bagi ketegasan diplomasi di Laut Natuna Utara. Kita harus jujur bahwa netralitas Indonesia bukan berarti kita tidak memihak, melainkan kita memihak pada kepentingan nasional kita sendiri. Jika kepentingan itu mengharuskan kita bekerja sama dengan Cina, kita lakukan. Jika harus berlatih militer dengan AS, kita jalankan. Indonesia sedang menari di atas tali yang sangat tipis. Satu kesalahan dalam mengelola keseimbangan antara perut ekonomi dan harga diri kedaulatan bisa berakibat fatal bagi stabilitas nasional kita. Sebagai penutup pembahasan maraton kita malam ini, posisi Indonesia di Laut Cina Selatan adalah cermin dari posisi kita di tatanan dunia baru. Kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton yang pasif. Dengan menjadi pemimpin di ASEAN, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi penengah yang dihormati. Kita bukan negara kecil yang hanya bisa terjepit. Indonesia adalah raksasa tidur yang sedang bangkit dan mulai menunjukkan taringnya secara elegan. Benteng Nusantara sejati bukan hanya terletak pada kapal perang atau radar, melainkan pada kesatuan hati rakyat Indonesia untuk menjaga setiap jengkal tanah dan airnya. Tantangan di Laut Cina Selatan akan berlangsung selama puluhan tahun ke depan. Kita harus bersiap untuk sebuah maraton diplomatik dan militer yang panjang. Kedaulatan tidak bisa dikompromikan dengan alasan apapun, termasuk investasi ekonomi. Dunia sedang melihat Indonesia. Jika kita mampu mempertahankan Natuna tanpa memicu perang dan tetap tumbuh ekonominya tanpa menjadi satelit negara manapun, maka kita telah berhasil menjalankan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Masa depan Laut Cina Selatan akan menentukan apakah abad ini benar-benar menjadi abad Asia atau justru menjadi abad kehancuran akibat keserakahan kekuasaan. Mari kita terus kawal setiap kebijakan pemerintah mengenai Natuna. Literasi geopolitik bagi masyarakat sangat penting agar kita tidak mudah terprovokasi, namun tetap waspada. Indonesia adalah bangsa pelaut, dan laut adalah masa depan kita. Jangan biarkan sejengkal pun air kita diklaim oleh bangsa lain karena kelalaian kita hari ini. Terima kasih telah bersama GeoNusa Jurnal sepanjang 6 jam siaran live ini. Pembahasan Benteng Nusantara ini menutup rangkaian analisis kita. Teruslah kritis, teruslah mencintai negeri ini dengan cara yang cerdas. Saya pamit, selamat malam, dan sampai jumpa di analisis dunia berikutnya. Jaga kedaulatan,